saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Apa terobosan yang akan Anda lakukan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku korupsi sekaligus menyelamatkan aset negara yang dikorupsi? Waktu Anda 2 menit Bapak, dimulai dari sekarang. Terima kasih. Yang pertama dari si penegakan hukumnya dulu. Maka kalau saya mulai dari sini, maka yang mesti dilakukan adalah pemiskinan. Yang kedua, perampasan aset. Maka segera kita bereskan undang-undang perampasan aset dan untuk pejabat yang korupsi bawa ke Nusa Kambangan agar bisa punya efek jera bahwa ini tidak main-main. Namun yang perlu diberikan adalah contoh dari seorang pemimpin bahwa dia hidup sederhana, dia tidak bermewah-mewah, dia mengajarkan bagaimana integritas itu dibangun. Untuk para pejabat ada 2 yang penting sekali. 1, biarkan mereka berkembang dengan meritokrasi yang baik sehingga pada saat menduduki jabatan tidak ada lagi jual beli jabatan. Yang kedua, jangan biarkan mereka store pada pemimpinnya. Kalau ini terjadi, kerunyaman itu akan muncul. Data ICW menunjukkan sekitar 230-an triliun dalam 10 tahun terakhir kerugian negara itu terjadi. Dan ini ekuivalen kalau bisa kita pakai. Kita harus perkuat ombudsman, semua si korupsi harus kita perkuat. BPK, BPKP, inspektorat di tiap kementerian ini harus diperkuat. Jadi saya sependapat korupsi harus diberantas sampai seakar-akarnya. Waktu masih ada, Bapak? Cukup. Baik, terima kasih. Kami persilakan calon presiden nomor urut 3 untuk merespon tanggapan dari kedua calon presiden lainnya. Waktunya 1 menit, dimulai dari sekarang. Terima kasih. Ternyata pada isu ini di antara 3 kami relatif sepakat. Mudah-mudahan ini harapan baik untuk masyarakat. Penguatan demokrasi dengan amplop A. Baik, masih tersegel Bapak Ibu? Kita akan langsung buka. Salah satu pilar penting demokrasi adalah partai politik. Namun kepercayaan publik terhadap partai politik di Indonesia selalu rendah. Pertanyaan, apa kebijakan yang politik? Waktu untuk menjawab 2 menit, dimulai dari sekarang. Saya rasa luas dari sekedar partai politik. Ketika kita bicara demokrasi, minimal ada 3. 1, minimal dan menjadi penyeimbang pemerintah. Yang ketiga, adanya proses pemilu, proses pilpres yang netral, yang trans, menyaksikan bagaimana kebebasan berbicara menurun, termasuk mengkritik partai politik. Dan angka demokrasi kita menurun, indeks demokrasi kita. Bahkan pasal-pasal yang memberikan kewenangan untuk digunakan secara karet kepada pengkritik, misalnya Undang-Undang ITE atau pasal 14, 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946. Itu semua membuat kebebasan berbicara menjadi terganggu. Yang kedua, oposisi. Kita saksikan minim sekali adanya oposisi selama ini. Dan sekarang ujiannya adalah besok. Bisakah pemilu diselenggarakan dengan netralitas, dengan adil, dengan jujur? Ini ujian ketiga. Jadi, persoalan demokrasi kita lebih luas dari segala persoalan kepada partai politik. Nah, bagaimana untuk partai politik sendiri? Partai politik baru mengembalikan kepercayaan. Tapi di sini ada peran negara. Menurut saya salah satu masalah yang mendasar partai politik ini memerlukan biaya. Dan biaya politik selama ini tidak pernah diperhatikan di dalam proses politik. Untuk kampanye, untuk operasional partai, semua ada biayanya. Sudah saatnya
pembiayaan politik itu dihitung dengan benar, ada transparansi, sehingga rakyat pun melihat ini institusi yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi salah satu reformnya adalah reform pembiayaan politik oleh partai politik. Terima kasih. Baik. Waktu sudah habis, terima kasih. Kini kami persilakan calon presiden nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban calon presiden nomor urut 1. Waktunya 1 menit, dimulai dari sekarang. Mas Anies. Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin. Itu oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Baik. Waktu Anda habis, Bapak. Terima Kami kasih. mohon sekali lagi kepada para hadirin yang berada di halaman KPU. Ditahan dulu. Baik. Baik. Pak Prabowo, Bapak mohon maaf. Prabowo. Bapak, mohon maaf. Waktu sudah habis. Ada Waktu sudah kesempatan. habis.